Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran meskipun lewat daring, lewat jaringan, tidak bisa bertatap muka, tidak apa-apa. Mudah-mudahan pembelajaran kita tetap membawa manfaat kita semuanya. Kita berdoa dulu di awalnya Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua diberi keselamatan oleh Allah dunia sampai akhirat, mendapat ilmu yang barokah manfaat, dijauhkan dari segala bencana, penyakit dan sebagainya. Ala hadirin ini ya. Al-Fatihah. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan mempelajari bab 9 tentang tata krama, santun dan malu. Di situ diberi judul mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama, santun dan malu. Apa artinya? Kita akan memiliki kelebihan tersendiri anak-anak bila sifat tata krama, santun dan malu menempel pada diri kita, sehingga pribadi kita akan menjadi unggul dibandingkan pribadi atau orang lain. Baik, dalam awal bab ini saya tampilkan dulu peta konsep yang akan kita pelajari. Ada 3 hal sebelumnya, ada tata krama, santun dan malu. Tata krama dan santun itu hampir sama sehingga dijadikan satu. Kita harus memahami apa itu sifat santun, termasuk dalamnya adalah tata krama. Kita pahami dari mana? Dari dalil nakli tentang sifat tata krama dan santun. Setelah kita mempelajari dalilnya, diharapkan bisa memberi contoh sifat yang santun seperti apa dan bisa mengambil kira-kira manfaatnya apa sifat santun itu. Di sisi lain, kita juga mempelajari, memahami apa itu sifat malu. Malu bagaimanakah yang baik itu? Berangkatnya kita dari dalil juga. Adakah dalil tentang malu? Kita buka, nanti kita pelajari. Terus kita memberi contoh sifat malu yang baik seperti apa, manfaatnya seperti apa. Setelah mengetahui manfaat sifat santun dan malu dipahami, coba kita lakukan dan dibiasakan. Insya Allah akan mewujudkan sikap yang mulia. Apa itu? Kita bisa bersikap tata krama dan santun, malu dalam kehidupan sehari-hari. Mampu bertata krama dalam pergaulan di mana saja, kapan saja. Santun dalam perkataan dan perbuatan kepada setiap orang. Yang terakhir, kita akan tumbuh sifat malu, berbuat maksiat dan semangat berbuat kebaikan. Baiklah, kita masuk ke poin pertama tentang tata krama. Apa itu tata krama? Tata krama anak-anak adalah norma-norma pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan dalam bertindak maupun bertutur kata yang berlaku atau disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia di suatu tempat. Tata krama, bukan tata krama ya. Tata krama itu sama dengan etika. Etika itu biasa diartikan sebagai aturan perilaku atau adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesama. Pergaulan hidup di masyarakat berarti dari sini itu harus berdasarkan etika dan tata krama yang berlaku agar sifat manusianya itu tetap menempel. Selama etika dan tata krama yang berlaku itu masih dipegang erat, maka sifat kemanusiaannya akan tetap melekat. Namun bila etika dan tata krama ditinggalkan, maka sifat manusia bisa hilang menjadi sifat kehewanan. Seperti itu anak-anak. Baik, kalau kita sebagai seorang muslim atau orang Islam, maka tata krama atau etikanya itu dasarnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis yang dinamakan dalil nakli.
Berikut ini ada salah satu dalil naqli yang berasal dari Al-Hadis yang menjelaskan tentang tata krama. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, qala Ibnu Sarhi 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana falaysa minna, rawahu Abu Dawud. Yang artinya, Ibnu Sarh berkata dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, Nabi Muhammad bersabda, siapa yang tidak menyayangi orang yang kecil di antara kami, maksudnya tidak menyayangi orang yang umurnya lebih muda dari kami, dan tidak mengerti hak orang yang lebih besar di antara kami, maksudnya tidak bisa menghormati orang yang lebih tua, itu mengerti hak lebih besar, itu lebih tua, maka ia bukan dari golongan kami, falaisa minna. Itu yang disabdakan Rasulullah. Orang yang tidak bisa menyayangi yang lebih muda atau tidak bisa menghormati orang yang lebih tua, kata Rasul, falaisa minna, bukan termasuk golonganku, bukan umatku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dari sini anak-anak, kalau kita ingin diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hormatilah orang yang lebih tua dan sayangi yang lebih muda. Jangan mentang-mentang kamu punya adik kecil, kamu zalimi, diperintah sana sini, dibentak dan sebagainya. Pada orang tua tidak hormat, itu tidak akan diakui sebagai umat Rasulullah. Na'udzubillah. Itu harus kita jauhi anak-anak. Ini adalah contoh tata krama dalam Islam. Hormat yang lebih tua, makanya kita panggil kakak, mas, cak, dan sebagainya untuk yang lebih tua. Yang lebih tua lagi mungkin kita panggil paman, bibi, pak li, pak d, bude, mbah. Itu panggilan kehormatan untuk yang lebih tua. Untuk yang lebih muda bisa kita panggil adik, atau mungkin kita panggil langsung namanya, tidak apa-apa, untuk yang umurnya lebih muda dari kita. Baik, kan materinya tentang tata krama itu ada dalam beberapa hal, bisa kita pilah, kita bagi-bagi. Dalam hal tata krama ketika berkomunikasi lisan, berbicara dengan orang lain, itu ada beberapa hal yang dapat kita perhatikan, kita pelajari. Apa saja itu tata kramanya? Yang pertama, berbahasa baik dan sopan. Yang sopan, jangan menyinggung perasaan orang yang kita ajak bicara. Dua, ketika berbicara dengan orang yang lebih tua atau yang dituakan, hendaknya menjaga pandangan mata dengan cara agak sedikit menundukkan kepala sedikit saja. Juga volume suaranya direndahkan, jangan lebih tinggi daripada orang yang lebih tua, itu tidak boleh. Yang ketiga, ini di hal tertentu berlaku ketentuan harus memposisikan diri lebih tinggi dari lawan bicara, ini hanya cara tertentu. Yang keempat, memperhatikan, mengarahkan pandangan kepada lawan bicara dengan sopan, termasuk ketika dalam kelas, ketika guru menerangkan, pandangan harus ke arah guru, jangan berbicara dengan teman di sampingnya, itu namanya tidak sopan. Yang kelima, tidak mendominasi pembicaraan, bicara sendiri terus, tidak diberi kesempatan lawan bicaranya, tidak boleh. Yang keenam, memotong pembicaraan lawan, tidak boleh. Belum selesai bicara terus kita memaksakan diri untuk berbicara, memotong pembicaraan, tidak boleh. Yang ketujuh, tidak berbicara sambil berkaca pinggang, mengkerik, itu tidak boleh. Menunjuk-nunjuk dengan jari, itu juga tidak boleh. Yang kedelapan, ketika kita bertiga
maka kita berbicara harus dimengerti oleh dua orang yang ada di sekitar kita. Tidak boleh hanya berbicara berbisik-bisik atau rahasia sehingga orang yang satu merasa tidak dipedulikan. Yang nomor 9, menghindari bergurau guyon yang berlebihan, apalagi tertawa terbahak-bahak sampai berlebihan, itu tidak boleh. Dan yang terakhir, ketika memakai alat komunikasi, ucapkan salam dulu, perkenalkan diri kamu, termasuk kamu WA ke Bapak Ibu guru, namamu tidak tersimpan, maka ketika WA sebutkan nama, Pak, saya Rafiq Pak, kelas 9A, saya Rafiq Pak, kelas 9B 9E. Harus begitu. Itu tata krama dalam berkomunikasi. Ada juga tata krama berkomunikasi ketika di media sosial, medsos. Ada gambar tentunya, ada Facebook, mungkin Twitter, Instagram, WhatsApp, dan sebagainya. Bagaimana tata kramanya? Yang pertama, menggunakan nama asli, bukan nama samaran. Gunakan nama anak, khususnya untuk hal yang formal dalam pembelajaran. Jangan beri nama akun WA-nya nama orang lain, apalagi namanya kurang bagus. Nama sendiri, jangan julukan. Yang kedua, bila terpaksa menggunakan nama samaran, terpaksa, mungkin ada keperluan tertentu, karena kita sudah terkenal dengan julukan itu, boleh saja karena sudah dikenal dengan julukannya, tapi gunakan yang baik, nama yang baik dan sopan, jangan yang jelek-jelek. Ada, saya pernah melihat siapa itu yang nama akun WA-nya bokep, naudzubillah, ya Allah, jelek sekali anak-anak. Jangan, meskipun kamu suka seperti itu, jangan ditunjukkan kejelekanmu, gunakan nama yang baik. Tapi untuk yang formal, saya beritahu saya secara tegas, gunakan nama asli, apalagi alamat email. Nanti kamu gunakan untuk daftar di SMA, di SMK, mungkin dipakai nanti untuk ke perguruan tinggi. Gunakan nama asli, karena itu akan digunakan untuk data identitas kamu. Yang ketiga, anak, berbahasa yang baik dan sopan. Kalau mau memilih kalimat yang tepat, jangan sampai menggunakan kata-kata kotor atau menyinggung perasaan lawan bicara. Yang keempat, ini penting sekali, tidak mengunggah atau mengupload foto, gambar, video yang tidak pantas dan menyinggung orang lain. Kabar terbaru yang masih hangat anak-anak, ada parodi lagu kebangsaan, lagu kita Indonesia Raya, lambang kita Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, itu dibuat main-main, mengupload video. Kamu tahu tidak, yang mengunggah itu ternyata apa? Masih pelajar kelas 9 SMP. Tapi hukum tetap berlaku, itu penghinaan kepada negara, kepada lambang negara. Diproses anak-anak, ditangkap polisi anaknya sekarang. Baru kelas 3 SMP, kelas 9 SMP. Makanya anak dalam berkomunikasi di medsos berhati-hatilah, jaga tata keramanya. Baik, kita untuk berikutnya tata krama dalam bersikap. Ketika bersikap kepada seseorang, dalam sikap bentuk perilaku tubuh kita, itu ada tata kramanya juga. Yang pertama, jangan silangkan kaki dan tangan. Kaki ini melingkrang di hadapan orang tua, itu tidak boleh. Kita bertamu, kaki diangkat, apalagi taruh di atas meja, naudzubillah, itu tidak sopan anak-anak. Kecuali kamu dalam kamar dengan teman sebaya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau di hadapan orang yang belum dikenal, apalagi orang yang lebih tua atau dituakan, tidak boleh. Itu namanya tidak sopan, tidak memiliki tata krama. Yang kedua, untuk kontak mata melihat, itu waktunya singkat, jangan terlalu menatap berlama-lama, tidak sopan.
Yang ketiga, buatlah jarak 2 kaki itu tidak terlalu lebar, tidak terlalu mepet, menunjukkan bahwa kamu itu nyaman dan percaya diri. Yang keempat, posisi bahu punggung yang santai, itu namanya kamu tidak tegang. Yang kelima, ketika diajak bicara, kita mengiyakan, mengangguk kecil, itu kita tandanya mendengarkan dan memperhatikan lawan bicara ketika bicara. Yang terakhir, itu kita harus menampakkan muka yang berseri, tersenyum, tertawa kecil ketika situasi dan kondisi yang tepat. Seperti itu. Jangan diajak bicara tentang kesedihan, berita kematian, ketertawaan, menghina namanya itu. Atau ketika temanmu curhat sedih, kamu malah tersenyum, salah juga itu. Ada waktunya tepat, kapan kita berseri, kapan tersenyum, kapan tertawa, kapan kita ikut berempati dan bersimpati, ikut sedih dan sebagainya. Baik, lanjutkan. Sekarang tata krama dalam berpakaian. Fungsi pakaian dalam Islam itu dalam menutupi aurat anak-anak. Yang pertama, yang kedua untuk memperindah jasmani manusia, dan yang ketiga ada lagi fungsinya, yaitu untuk melindungi tubuh dari hawa dingin dan panas, akhirnya menjaga tubuh kita tetap sehat. Khusus tentang pakaian ini anak, Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Artinya, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, qad anzalna 'alaikum libasan, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk kalian, yuwari sawatikum warisha, yang gunanya adalah untuk menutup auratmu dan juga untuk perhiasan bagimu. Walibasut taqwa dzalika khair, tapi pakaian takwa itu yang lebih baik. Pakaian takwa itu bukan baju takwa, bukan. Pakaian takwa itu pakaian bisa berniat menutup auratnya. Kalau laki-laki, auratnya adalah antara pusar sampai lutut. Jadi laki-laki itu gak boleh pakai celana pendek kalau sudah dewasa, minimal lututnya harus tertutupi. Kalau perempuan, seluruh badan, seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Ayat ini ditutup oleh Allah, dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. Itu anak. Yang terakhir sebagai menutup, apa saja manfaat tata krama itu, biar kita paham betul. Dengan kita bisa bersikap tata krama, maka akan membuat seseorang itu disegani, dihormati, disenangi, bahkan dicintai oleh orang lain. Artinya apa? Kita memiliki banyak teman dan sahabat. Yang kedua, bisa menjalin hubungan baik dengan orang lain. Mudah, orang yang memiliki tata krama itu mudah menjalin hubungan baik dengan orang lain. Yang ketiga, bisa meningkatkan kepercayaan diri dalam setiap situasi dimanapun kita berada. Kita menghadapi orang pejabat, menghadapi seorang kiai, menghadapi seorang guru, kepala sekolah, camat dan sebagainya, kita tidak akan gampang nervous, tidak ya. Yang keempat, bisa menciptakan suasana yang nyaman dalam berbagai situasi, baik di keluarga, pergaulan, maupun dimanapun kita belajar dan bekerja. Yang kelima, dapat meningkatkan karir seseorang. Orang itu dinilai dari tata keramanya. Dengan tata krama ini, orang itu mudah disukai orang, sehingga karir pangkat orang bisa cepat naik. Demikian anak-anak manfaat
hal yang berupa tata kelama. Tugas kamu sekarang adalah merangkum apa yang saya sampaikan mulai awal sampai akhir. Silakan dirangkum, ditulis di buku tulis. Sebelum merangkum, tulis namamu dulu, nama dan kelas ditulis. Setelah dirangkum, kamu foto dan kirim ke grup tugas kelasmu masing-masing. Jangan dikirim lalu chat pribadi, tidak akan ternilai anak, tidak akan saya nilai. Kamu kirim di grup tugas. Bila ada yang belum masuk nomornya di grup tugas, hubungi saya atau di grup. Pak, saya belum masuk grup tugas, akan saya masukkan. Cara mengirim tugasnya, setelah foto diupload, bawahnya kamu tulis namamu. Saya Pak Naila Muazzaratul Ulfa, kelas 9E, contohnya seperti itu. Jadi foto, bawahnya tulis nama. Kalau bisa nama dan nomor absen itu lebih baik. Demikian anak-anak, semoga ilmu ini bermanfaat. Kita sambung pada pertemuan berikutnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.